Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Winda selaku pengawas SD Kecamatan Kedawung yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru, wali kelas 5 SD Serugo Slamet Riyadi dan SD Sekolah Penggerak Celep 5 dan Mojokerto 1 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul, memenuhi apa yang menjadi undangan dari Ketua Gugus Slamet Riyadi, yaitu untuk lesson study tahap plan model pembelajaran RMM, presentasi, RPP maupun modul ajar. Apa yang sudah disepakati pada pertemuan kemarin, bahwa hari ini nanti menindaklanjuti pertemuan yang pertama, yaitu mempresentasikan modul ajar maupun RPP yang telah kita buat untuk praktek mengajar atau pembelajaran yang akan kita laksanakan di SD masing-masing. Untuk hari ini mengizinkan dari Ketua Gugus Slamet Riyadi, Ibu Trisuryanti, bahwa hari ini sedang sakit sehingga tidak bisa untuk hadir di acara pagi hari ini. Mungkin dari saya itu saja. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bu Linda untuk memandu acara pada hari ini. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gino. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KKG Guru Kelas 5 Gugus Slamet Riyadi Pak Gino, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 5 Gugus Slamet Riyadi dan juga Sekolah Penggerak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini telah meluangkan waktu ya, untuk memenuhi undangan dari Ketua Gugus juga dari saya untuk melanjutkan lesson study. Kemarin kita sudah diseminasi model pembelajaran RMM, kemudian juga sudah tahap plan yang pertama. Bapak Ibu kemarin sudah menentukan materi untuk disampaikan dengan model pembelajaran RMM. Hari ini nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan RPP serta ataupun modul ajarnya. Ya, kalau di kurikulum 2013 biasanya membuat RPP, kalau di kurikulum Merdeka kemungkinan besar membuat modul ajar. Ya, begitu. Nah, nanti untuk masing-masing kelompok untuk waktu presentasinya kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu. 15 menit, kemudian nanti tanya jawab, ya, saling memberikan masukan. Ya, saya harapkan nanti masukannya sedetail mungkin ya Bapak Ibu. Jadi ketika kelompok lain mempresentasikan RPP atau modul ajarnya, Bapak Ibu benar-benar memperhatikan yang pertama kesesuaiannya dengan model pembelajaran RMM. Bapak Ibu kemarin sudah sempat membaca bukunya atau belum Bapak Ibu? Sekilas sekilas. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu membuka bukunya di halaman paling belakang di bab 3 ada contoh RPP, silabus juga ada. Itu sebagai contoh saja, Bapak Ibu bisa mengembangkan yang lebih baik lagi dari itu. Bapak Ibu sepertinya kok pagi ini lemes sekali ya. Ya, tadi sudah sarapan belum Bapak Ibu? Sudah. Ada yang belum sarapan Bapak Ibu? Yang sebelah sini sepertinya belum sarapan, yang sebelah kanan. Sudah sarapan Bu? Oh sudah, ya, alhamdulillah. Nah, supaya lebih semangat Bapak Ibu, saya ajak tepuk fokus, ya, supaya lebih semangat saja.
Nanti tepuknya tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Begitu ya Bapak Ibu, supaya lebih semangat. Sudah siap atau belum Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa? Melihat, mendengar, mengingat. Kemudian fokus. Siap ya? Yuk. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih Bapak Ibu untuk pemanasan. Untuk yang pertama, yang ingin mempresentasikan dulu Bapak Ibu, kelompok mana kira-kira? Yang sudah siap dengan presentasinya? Mungkin kelompoknya Pak Gino sudah siap biar diawali dari kelompoknya Pak Gino dulu. Penjenengan dulu Pak. Tidak ada tayangannya Pak? Oh tidak ada. Nanti dijelaskan sedetail mungkin Pak, supaya teman-teman paham alurnya. Ya, makasih untuk Bapak Ibu guru dan Ibu pengawas. Dan saya ingin sedikit untuk memberikan presentasi kepada Bapak Ibu guru. Mungkin nanti kalian ada kurang pasnya, nanti bisa ditambahi ataupun nanti untuk kesempurnaannya. Ya. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan RMMN dengan tema yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Ya. Sebelumnya itu Bapak Ibu guru biasanya itu mempersiapkan itu peralatan untuk lem ataupun garis. Nah, mungkin dengan tanda yaitu entah itu trapikon kecil ataupun entah itu alat olahraga, itu nanti untuk membuat lintasan itu mungkin anak sudah mulai paham, oh ini untuk apa. Nah, itu biasanya tuh untuk lintasan, itu tuh biasanya untuk lari. Nah, lari itu nanti pasti dia akan untuk perlombaan, biasanya itu untuk siapa yang akan lebih cepat. Itu maka Bapak Ibu guru untuk menyiapkan ataupun anak-anak suruh mencari ibaratnya tuh kertas karton untuk membuat lintasan, dan untuk anak ibaratnya itu bisa menggunakan peralatan yang berbeda warna lah, itu untuk simbol saja. Ya ibaratnya itu kalau untuk A itu namanya dikasih warna merah lah ibaratnya, untuk B nanti untuk warna hijau ataupun untuk B, C untuk warna biru. Itu membedakan orangnya saja, bisa dengan menggunakan gambar-gambar ataupun tempelan gambar dari majalah ataupun koran itu ataupun majalah yang lain, itu kasih orang siapa lah itu untuk ditempel situ juga bisa. Nah, setelah itu untuk lintasan, untuk nomor itu bisa menggunakan dengan kalender. Itu ada nomor 1, 2, 3 itu juga bisa. Nah, setelah itu kita memperagakan untuk menyiapkan ataupun ketiga anak itu untuk bersiap di start. Nah, setelah itu kita hanya anak-anak saja itu dikasih jarak ibaratnya itu 10 meter ataupun 30 meter dari start tersebut. Setelah dari start tersebut, dari Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator ibaratnya itu untuk sebagai yang aba-aba istilahnya itu. Nah, itu kita mempersiapkan untuk gerakan yang pertama, itu untuk start yang pertama untuk persiapan. Nah, itu kita berlari dan pasti dia tahu siapa yang menjadi pemenangnya. Nah, pemenangnya, nah kita bisa mencari berapa kecepatan tiap-tiap peserta tersebut. Ibaratnya kalau
dalam 30 meter ada si A umpamanya itu hanya 2 menit, itu bisa untuk mencari suatu jarak ataupun nanti jarak mencari waktu ataupun kecepatan. Nah, untuk mencari kecepatan dan waktu nanti kita menggunakan yang namanya segitiga ajaib itu, yang mempermudah siswa ataupun anak bisa merumuskan yang mau dicari itu mana, kita tutup, nanti bisa untuk menjadi rumus yang simpel dan sederhana, mungkin mudah sekali dipahami oleh siswa tersebut. Setelah itu baru kita menarik kesimpulan bahwa setiap perlombaan pasti ada yang pemenang. Nah, pemenang tadi berapa kecepatan tiap yang pemenang sama, yang kalah itu pasti ada selisih waktu. Nah itu kita bisa bilang kalau kecepatan itu bisa diambil dari jarak dibagi dengan waktu. Itu saja dari saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kalau kesempurnanya saya tawarkan kepada bapak-bapak kalian ataupun ibu yang ingin menanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf sebelumnya, tolong disampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian nanti langkah-langkahnya Pak, di pembukaan seperti apa, inti seperti apa, penutup, kemudian asesmennya nanti seperti apa. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yaitu pertama itu melalui diskusi kelompok, itu siswa dapat menganalisis hubungan terkait kecepatan, jarak, dan waktu secara tepat. Yang pertama. Yang kedua, menguraikan dengan cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Dan yang ketiga yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi tersebut, yaitu waktu, kecepatan, dan jarak. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Itu memang sudah yang namanya KRM sudah dengan realita, itu adalah yang nyata dilaksanakan di kegiatan sehari-hari. Sebab itu banyak sekali, entah itu dengan kita bersepeda pun bisa. Tapi kita ambil yang simpel saja, yang mudah dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Nah, dengan lari kita dengan tenaga mungkin lebih efektif. Nah. Untuk kegiatan awal itu biasanya itu ya persepsi lah, kalau kita itu dengan berdoa, absensi dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Dengan penataan ruang itu sudah begitu paham ya. Setelah itu, setelah mempersiapkan tempat ataupun lain tadi, guru dan siswa saling bertanya. Nah, mau ditanyakan itu mau lomba apa Pak, apa toh itu. Nah, Bapak Ibu guru bahwa ini nanti bisa untuk lari kita semua. Nah, ibaratnya itu nanti sudah tahu buat kita lintasan, nanti anak bisa menanyakan untuk apa Pak, itu sudah biasa, sudah real lah itu. Nah, itu setelah itu baru memberi beberapa pertanyaan. Nah, tentang apa gambar tersebut. Nah, tentang gambar itu kita membuat dulu tugas saya itu. Nah, menurut kalian siapa nantikah yang jadi pemenangnya? Nah, yang ketiga, mengapa anak tersebut menang lomba lari? Nah, ngapa kok kasihan menang? Nah, itu karena mungkin bisa mengetahui secara detail kepada anak.
Yang terakhir, apa yang mempengaruhi anak tersebut bisa memenangkan lomba lari tersebut. Untuk kegiatan inti, yaitu untuk fase pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah, yaitu kita ataupun sebagai guru menampilkan masalah terkait dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Dan setelah itu baru memberi soal ataupun tanya jawab mengenai penyelesaian masalah untuk sementara. Baru kita selesaikan secara kelompok, karena tadi kita membentuk suatu kelompok, maka harus diselesaikan secara kelompok. Nanti tugas diserahkan hanya satu lembar ke ataupun Bapak Ibu guru, karena itu ada sebagai tugas kelompok. Yang lain pun yang lain peserta ataupun bisa menyalinnya di lembarnya sendiri ataupun di bukunya sendiri-sendiri. Yang kedua itu adalah fase yang kedua, itu mengorganisasikan siswa untuk belajar, yaitu dengan Bapak Ibu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, dari kelompok tadi pasti ada yang dituakan ataupun sebagai pemimpin, karena kalau nggak ada yang ngatur mungkin nanti akan kurang arif ataupun tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, memastikan siswa memahami tugas tersebut, nah, itu pasti sebelum tahu siswa harus memahami yang dimaksud dalam materi tadi adalah untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Untuk fase ketiga, membimbing penyelidikan. Nah, Bapak Ibu guru ataupun sebagai fasilitator hanya membimbing, mengarahkan, itu sudah memang diterapkan dalam RPP RKM. Itu memang yang aktif itu bukan Bapak Ibu guru, sebenarnya itu adalah siswa itu sendiri, biar menemukan ide-ide atau kreativitasnya sendiri-sendiri. Itu yang dimaksud ini. Untuk fase yang keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, setiap kelompok memprestasikan. Nah, setelah hasilnya dalam satu kelompok tadi baru dipresentasikan ataupun disuruh untuk salah satu peserta untuk maju untuk menyampaikan hasil dari kelompok tersebut. Dan untuk kelompok yang lain nanti juga bisa menanggapi agar materi yang dikerjakan kelompok tersebut bisa lebih sempurna. Bukan berarti kita mengkritik yang negatif, bukan, itu harus ingin untuk kesempurnaan. Yang ke fase kelima itu adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itu memberikan tanggapan dan menanyakan penayangan. Kalau ada, memang ada penayangan dalam video, itu mungkin bisa sambil refreshing, kok bisa main banter kepiye carane, nah itu bisa dipertanyakan, karena anak itu sebagai anak yang terlalu sensitif sekarang ini, apa saja ditanyakan. Itu lain dengan kita zaman dulu wis monoton. Lain sekarang. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu guru memberikan soal evaluasi dan memberikan rencana tindak lanjut evaluasi dan menyimpulkan pembelajaran, dan penutup diakhiri dengan bacaan doa. Untuk media pembelajaran mungkin bisa menggunakan PowerPoint
ataupun mungkin bukan penayangan video itu, kalau memang kita menginginkan untuk penayangan video itu bisa juga dengan tayangan visual, audio visual juga bisa. Nah, ya setelah itu kita menggunakan sistem yang fleksibel tadi, yaitu menggunakan segitiga ajaib. Itu saja yang dari saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Monggo yang mau menanggapi saya persilahkan. Sebelum saya menanggapi, Bapak Ibu dulu ya yang menanggapi. Monggo, ada tanggapan Bapak Ibu? Enten betul. Santai mawon. Harusnya ada lagi, harusnya ada. Jangan tegang ngoten nggih. Dari Pak Gino mungkin ada tanggapan? Yakin tidak ada tanggapan? Karena tidak ditampilkan sehingga mohon maaf, karena tidak ditampilkan, kesenah hanya mendengar saja kan mungkin kurang fokus, mungkin terlewat atau apa, saya juga kurang begitu, sehingga saya bingung mau menanggapi yang bagian mana karena tidak terlihat di layar. Dan seharusnya Pak Eko misalnya tidak ditampilkan, mungkin peserta diberi satu-satu atau apa, sehingga kita bisa menelaah RPP yang dibuat Pak Eko. Sehingga ya seperti, kalau seperti ini mungkin dari kami mau menanggapi pun juga bingung. Ini yang dibaca itu mungkin dari kadernya yang mana, edukatornya mana, kan kurang begitu jelas dari ini. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Gino. Bapak Ibu yang lain ada yang mau berpendapat? Pas semua nih. Ya. Saya kira itu sebagai gambaran saja. Mungkin kita pun punya angan-angan lah. Kita bukannya tidak pun ditanyakan di video, kamu pun sudah, Bapak Ibu mungkin sudah punya gambaran. Tapi bagi anak memang karena ada yang real, mungkin ingin tanyakan seperti itu saya maklumi. Tapi kalau untuk presentasi kita itu sebagai Bapak Ibu guru itu gambarannya itu sudah pas. Tapi kalau untuk nanti diterapkan di sekolah kita masing-masing pasti dengan real kita. Nah itu aja, Mas Gino ya. Mungkin ada filenya Pak, nanti bisa dikirim di grup nggak guys, sehingga semua bisa membuka. Termasuk kelompok yang sebelah kanan sini sudah siap dengan tampilannya. Tampilannya ada, tapi nanti bisa dikirim di grup. Bisa nggih, nanti pakai laptop saya juga boleh nggih, nanti saya download kemudian bisa kita tayangkan sehingga nanti kelompok lain bisa lebih jelas. Nggih, kalau dari kemarin nama kelompoknya belum ya? Nggih, belum kemarin. Yang sini dianggap kelompok 1, ngoten nggih? Kelompok 1, sana kelompok 2, sini kelompok 3, ngoten nggih? Nah, dari kelompok 1 tadi Pak Eko, nggih, Pak Eko. Itu 1 kali pertemuan ya, Pak? Itu bisa 1 kali pertemuan, Bu. Ya. Oke, Nah, seperti saya itu hanya kegiatannya sekali yang dilaksanakan. Nah, kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, untuk model pembelajaran RMM itu tidak bisa hanya selesai 1 kali pertemuan, gitu. Jadi minimal 2 kali pertemuan. Kemudian tadi untuk langkah-langkahnya yang digunakan oleh kelompok 1 adalah langkah-langkah model pembelajaran problem based learning, gitu. Bukan RMM nggih Pak, tapi itu problem based learning. Tadi langkah-langkah yang digunakan orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, memimpin penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu adalah langkah-langkah problem based learning. Nah, kalau RMM kemarin langkah yang pertama apa Bapak Ibu? Memahami masalah realistik, ya, realistik itu minimal bisa dibayangkan oleh siswa, ya. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Memecahkan masalah dengan cara sendiri. Yang ketiga, mengembangkan matematika formal. Yang keempat,
mengembangkan produk. Yang kelima, latihan soal. Sebenarnya ini tadi kalau untuk masalah realistik sudah Pak. Jadi di awal jenengan memberikan masalah kontekstual terkait dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Itu ada berapa masalah yang jenengan berikan pada peserta didik? Biasanya itu 3 masalah Bu, yaitu dengan siapa yang akan memenangkan, yaitu dan berapa waktu yang diperlukan, itu, dan dari persiapan pun dia akan nampak. Maksudnya itu dalam yang kuat yang mana itu sudah kelihatan. Kalau di awal di pendahuluan kan jenengan memberikan apersepsi apersepsinya tadi jenengan menampilkan gambar kemudian kira-kira siapa yang menang, mengapa bisa menang dan seterusnya. Itu untuk di apersepsi. Kalau di kegiatan inti tadi jenengan kan memberikan lembar kerja kelompok. Lembar kerja kelompok itu isinya berapa soal Pak? Apakah sudah ada di lampiran RPP? Ada 4 soal. Tentang apakah gambar tersebut itu? Ini yang pendahuluan Pak. Ini kan pendahuluan. Coba di kegiatan inti. Nah ini soalnya berarti belum ada di lampiran nanti berarti kelompok 2 perlu membuat soal realistik yang lembar kerja kelompok. Jadi kalau soal-soal yang jenengan ceritakan tadi kan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab di kegiatan pendahuluan. Nah nanti di kegiatan inti Bapak Ibu memberikan permasalahan realistik bentuknya di lembar kerja kelompok. Tadi sudah saya sampaikan yang tadi untuk siswa dikasih untuk lembar kerja tadi. Tapi kan hanya dalam sini sih belum saya buatkan. Nanti dimasukkan di lampiran lembar kerja kelompoknya seperti apa, dibagikan kepada siswa, mereka dalam tiap kelompok berdiskusi untuk memahami masalah realistik. Nanti untuk sintaksnya berarti diganti Pak. Fase 1-nya memahami masalah realistik. Dan fase 2-nya nanti memecahkan masalah dengan cara sendiri. Jadi tiap kelompok tidak usah diberikan rumusnya dulu. Mereka memecahkan dulu masalah dengan caranya sendiri-sendiri. Setelah itu dipresentasikan. Ketika satu kelompok presentasi, kelompok lain menanggapi. Nanti terus diskusi kelas, mereka membahas cara pemecahan masalah yang paling mudah yang mana. Apakah caranya kelompok 1 atau caranya kelompok 2 atau cara yang mana yang paling mudah. Di situ nanti berarti sudah masuk tahap mengembangkan matematika formal. Nanti untuk rumus, rumus nanti dibahas bersama peserta didik. Mengapa rumusnya seperti itu? Itu juga masuknya di tahap mengembangkan matematika formal, termasuk segitiga ajaib tadi di tahap ketiga. Nah ini tadi yang belum ada adalah tahap mengembangkan produk dan latihan soal. Nanti kira-kira produknya seperti apa untuk kelompok 1. Jangan hanya Pak Eko yang berpikir, anggota kelompok yang lain juga. Ada ide Bu untuk mengembangkan produknya nanti dalam bentuk seperti apa? Untuk jarak, kecepatan, dan waktu. Produknya itu tidak menggunakan itu dengan sikap dan keterampilan saja. Masa itu dengan hasil yang itu kita akan melatih untuk kedisiplinan ataupun kecepatan yang dimiliki untuk menambah siswa tersebut agar lebih bersemangat lagi. Tapi kalau di RMM memang harus ada itu Pak, tahap mengembangkan produk. Berupa benda yang dibuat. Tapi kalau masalah jarak dan kecepatan itu kan cenderung lebih tindakan kok Bu? Lebih tindakan, tapi kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu mencari materi yang bisa diterapkan, dibelajarkan dengan model pembelajaran RMM. Produknya kalau enggak itu hanya untuk membuat suatu lintasan saja begitu tuh. Boleh nanti, tapi lintasannya dibuat dalam bentuk benda. Jadi
Nah, makanya tadi kan sudah saya sampaikan untuk menyajikan ataupun bahan-bahan dari Taito kalender untuk start pertama 1, 2, 3. Iya, tapi itu di RPP jenengan belum ada, iya. Pak. Kalau saya untuk menyampaikan nanti memang udah. dimasukkan di langkah-langkah panjenengan nggih. Berarti nanti ada tahap mengembangkan produk, nggih, membuat lintasan tadi nggih. Membuat lintasan, kemudian nanti hubungannya dengan kecepatan dan waktu bagaimana Pak nanti produknya itu? Apakah di situ di lintasannya itu diberi jarak? Oh ini Iya, itu 30 meter, nanti ada gitu. skalanya, Ada skalanya. gitu ya. Kemudian yang 50 meter juga ada skalanya. Nanti di situ diberi jamnya atau diberi apa, ada waktunya, Ya. kemudian ada rumus atau perhitungan di situ juga boleh. Iya, memang data itu seperti itu, bukan pasti dalam lab ataupun pasti dikasih jarak lah. Kalau nggak dikasih jarak nanti untuk di pertanyaan jawaban itu juga susah. Atau untuk waktu mungkin hanya sebagai simbol aja, seperti kalau dalam peta ya kompas lah, itu seperti itu. Nanti kita sampaikan juga dengan gambaran, yaitu dengan rumus segitiga ajaib yang agar mudah anak dipahami. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir nanti ada latihan soal ya Pak. Jadi kelompok 1 nanti menyiapkan soal-soal latihan literasi matematika terkait dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Tidak usah banyak-banyak ya. Jenengan nanti rencana berapa kali pertemuan? Ya biasanya itu kalau satu nggak cukup, biasanya kan 2 kali pertemuan. Ya, 2 pertemuan gitu. Ya karena pada pertemuan pertama itu kan kita harus menyiapkan alat apa itu untuk realitas untuk kegiatan tersebut, baru kita untuk tahap kedua itu bisa menyampaikan materi ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut. Nanti untuk latihan soalnya tidak usah banyak-banyak nih Bapak Ibu, karena jenengan kan hanya 2 pertemuan. Jadi di pertemuan kedua nanti latihan soalnya 3 saja boleh. Misalnya soal yang pertama mencari kecepatan, soal yang kedua mencari jarak, soal yang ketiga mencari waktu. Itu saya rasa sudah cukup mewakili. Jadi di pertemuan kedua nanti bisa mengembangkan produk, kemudian langsung latihan soal. Yang tahap 1 sampai 3 selesai di pertemuan pertama, tahap 4 dan 5 di pertemuan kedua. Nanti RPP-nya juga direvisi nggih, Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti diberi pertemuan 1 langkah-langkahnya bagaimana, pertemuan 2 langkah-langkahnya bagaimana. Hanya menambah itu, kemudian menambah lampiran lembar kerja kelompok dan latihan soal. Nggih. Insyaallah Bu ya. Nggih. KPR akhir insyaallah Bu. Nggih, semangat ya Pak. Insyaallah bisa nanti. Mohon jangan Pak Eko sendiri nggih, nanti dibantu nggih Bu, namanya belum. Bu Lilis dan Bu Retno. Ya, Bu Lilis dan Bu Retno. Ya, terima kasih. Ada tanggapan lagi dari kelompok lain? Belum, masih pas ya. Ini saya harapkan ini ya Bapak Ibu aktif, semuanya saya harapkan aktif. Kita berlatih untuk diskusi lah. Mungkin Bapak Ibu jarang sekali ya seperti ini bahas pembelajaran gitu. Jarang, makanya ini supaya tidak jarang, supaya terbiasa. Ya, terima kasih Pak Eko. Monggo kalau mau ditutup atau mau jenengan berikan tanggapan lagi silahkan. Ya, terima kasih. Itulah yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada kurang paham ataupun kurang begitu jelas, nanti bisa saya kirimkan file ataupun ke Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu semua, biar bisa memahami. Mungkin dalam pengerjaan kami satu kelompok kurang begitu terkenal ataupun kurang sempurna, bisa ditambahi. Berkata, wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu untuk kelompok 1. Terima kasih banyak untuk kelompok 1, luar biasa. Nanti bisa disempurnakan lagi sehingga nanti implementasinya juga bisa maksimal. Okay. Untuk selanjutnya monggo kelompok 2 dulu atau kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 3
Oke, saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini kalau tadi dibuatkan kelompok 1, 2, 3, mohon maaf karena kemarin terlanjur Bu. Kami ini di sini nama penyusunnya saya beri kelompok namanya kelompok Kumer, kelompok Kurikulum Merdeka, karena kemarin belum diberi kelompok, belum ada namanya. Di RPP kami yang kami susun bersama-sama, nama penyusunnya di sini saya beri kelompok Kumer. Untuk selanjutnya mungkin mohon maaf di sini yang lain mungkin RPP karena kurikulum 13 dari kami yang sekolah penggerak kebetulan di sini memakai kelas 5 itu sudah kurikulum merdeka sehingga namanya bukan RPP tapi modul ajar. Dan mohon maaf juga Bu karena kami di kelas 5 ini adalah tahun pertama kami yang menggunakan kurikulum 13 di tahun ini, sehingga untuk menyusun modul ajar pun kami mungkin belum begitu fasih dan pandai. Kalau RPP kan mungkin sudah lama sekali, tetapi untuk modul ajar ini walaupun beda namanya mungkin juga susunnya juga berbeda, sehingga mungkin nanti dalam penyusunan modul ajar kami ini banyak sekali kekurangan. Ini mohon maaf sebelumnya karena ini adalah tahun pertama untuk kelas 5 menggunakan kurikulum merdeka ini. Seperti kemarin yang telah kita sepakati dalam kelompok kami intinya akan mengusung adalah temanya adalah jajaran gereja, menghitung luas jajaran gereja. Dari kelompok kami di sini ada temanya adalah luas bangun datar. Kemudian di informasi umum modul nama penyusun ini kami beri nama kemarin kelompok Kumer. Kemudian instansi sekolahnya adalah sekolah penggerak seperti itu kemarin. Kemudian jenjang atau kelasnya adalah SD kelas 5. Alokasi waktu 2 jam pelajaran atau kali pertemuan 2 kali 35 menit. Tahun pelajaran 2023-2024. Dan sebelum berlanjut Bu, di sini kami ada kebingungan ketika mengalokasikan waktu dalam modul ajar kami kebingungan ketika ini nanti untuk pertemuan pertama, kedua itu batasannya kami belum ada, sehingga nanti kami perlu merevisi lagi, menyusun lagi pertemuan pertama nanti sampai sini, kemudian berikutnya keduanya sampai sini gitu. Untuk saat ini memang masih sama, dalam artian sama, belum terbatas, belum ada batasan. Ini pertemuan ke-1, keduanya belum ada. Kemudian ada kompetensi inti di sini. Kalau di kurikulum merdeka kan bukan kelas lagi, tapi adalah fase A, fase B, fase C. Ini di fase C ini ada banyak sekali yang harus dipelajari matematika dalam 1 tahun. Ini capaiannya dalam 1 tahun. Di dalamnya tentunya juga terdapat bangun datar, luas bangun datar dan gabungannya. Ini banyak sekali di capaian pembelajaran matematika di fase C. Lanjut saja, kemudian fase C berdasarkan elemen. Ini yang pertama adalah bilangan. Ini capaiannya juga banyak sekali.
termasuk di dalamnya di sini untuk bilangan itu ada KPK, FPB, dan bilangan cacah tentunya di sini. Kemudian aljabar, ada lagi pengukuran, dan di sini adalah ada geometri. Geometri di sini dalam 1 tahun itu ada mengkonstruksikan dan mengurai bangun ruang, kemudian mengenali visualisasi spasial bagian depan, atas, samping. Mereka dapat membandingkan karakteristik bangun datar dan antar bangun ruang, dapat menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpeta. Kemudian analisa dan data peluang pada akhir fase C dapat membandingkan, menyajikan, dan menganalisis data banyak benda. Data hasil pengukuran dalam bentuk gambar, piktogram, diagram batang, tabel, frekuensi, mendapat informasi. Mereka dapat menentukan kejadian dengan kemungkinan yang lebih besar dalam suatu percobaan acak. Kemudian tujuan pembelajaran untuk perdalam pemahaman bahwa luas sebuah bangun datar dapat dihitung dan mampu mengetahui cara menghitung luasnya, menemukan dan membagi luas segi banyak menjadi segitiga dan lainnya, memikirkan cara menemukan luas segitiga, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Ada profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Kata kuncinya adalah di sini jajar genjang, segitiga, trapesium, belah ketupat. Kemudian target peserta didik, ada peserta didik reguler. Jumlah peserta didik, kebetulan ini saya gambarkan di kelas saya, Bu. Di kelas saya itu ada 32 peserta didik. Nanti dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika siswa sedikit atau lebih banyak. Kemudian asesmen, nanti yang kita gunakan adalah asesmen individu maupun kelompok, asesmen kelompok. Jenis asesmennya ada presentasi, produk, tertulis, dan unjuk kerja. Model pembelajaran tatap muka, ketersediaan materi, pengayaan untuk peserta didik berketercapaian tinggi, alternatif penjelasan metode aktivitas peserta didik yang sulit memahami konsep. Kegiatan pembelajaran utama atau pengaturan peserta didik individu dan berkelompok lebih dari 2 orang. Metodenya ceramah, diskusi, dan presentasi. Sarananya di sini ada ruang kelas jelas, whiteboard, pensil tulis, dan lain sebagainya di sini. Materi pembelajaran: luas bangun datar, luas jajar genjang, segitiga, trapesium, belah ketupat, dan berpikir bagaimana cara menghitung luas. Sumbernya dari buku guru matematika dan buku siswa matematika. Sumber alternatif dapat menggunakan sumber belajar dari lingkungan di sekitar, disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Persiapan pembelajaran: memastikan semua sarpras itu tersedia, kondisi-kondisi, mempersiapkan bahan tayang, mempersiapkan lembar kerja siswa. Mohon maaf, hari ini tadi kami belum, LK-nya belum kami lampirkan, Bu. LK-nya belum kami lampirkan di RPP. Kemudian metode aktivitas, tujuan jam pertama. Ini mungkin kalau kan mungkin pertemuan pertama ini mungkin gitu. Memahami luas trapesium dapat ditemukan dengan perhitungan jika panjang dari 3 kali 3 bagian diketahui. Berpikir mengenai rumus untuk mencari luas trapesium. Persiapan gambar dari buku. Ini pendahuluan.
pendahulunya guru menyapa dan mengucap salam. Kemudian peserta didik melakukan doa sebelum belajar, mengecek kehadiran peserta didik, kemudian menerima informasi, peserta didik menerima informasi tentang kompetensi ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap mandiri yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Kemudian alurnya, yang pertama berpikir bagaimana menemukan luas trapesium. Gambaran kami nanti ada yang semacam ini, luas trapesium, ada kotak-kotaknya seperti ini, nanti dipotong menjadi beberapa bentuk yang lain, bisa digabungkan atau penggabungan dari trapesium ini. Misalnya trapesium bisa dibuat segitiga dua-duanya bisa. Ini menemukan luas trapesium. Kemudian bisa juga karena trapesium ini awal pembelajaran, sebelumnya ini pernah dipelajari persegi panjang, terus kemudian persegi, segitiga, sehingga anak-anak kemungkinan sudah tahu untuk menghitung segitiga itu bagaimana. Yang belum tahu kan menghitung trapesiumnya, cara menghitungnya kan belum tahu. Kalau untuk persegi panjang, mungkin jajar genjang, segitiga, anak-anak itu sudah tahu karena ini pelajaran yang sudah. Nah, tiga yang ini adalah pelajaran yang untuk menghitung luasan trapesium. Kita tunjukkan gambar trapesium, kemudian anak disuruh cara ngitung bagaimana untuk mencari luas ini. Ini yang berpikir bagaimana menemukan luas trapesium ini. Mungkin bisa juga anak-anak itu dari trapesium ini, saya buatkan contoh ini gambaran sekilas ya, gambaran sekilas. Trapesium bisa dipotong menjadi segitiga dua-duanya, sehingga karena pelajaran segitiga kemarin sudah dipelajari, sudah tahu cara menghitungnya, mungkin bisa juga trapesium ini dipotong jadi segitiga dua-duanya, sehingga anak bisa menghitung, oh ini nek digabungin segitiga, kalau segitiga ini menjadi trapesium, misalnya seperti itu. Jadi anak nanti bisa berpikir bagaimana cara menemukan luas trapesium ini. Atau mungkin juga bisa juga trapesium ini dipotong, dibagi dua di atas ini, kemudian digabungkan, ternyata bisa menjadi bentuk jajar genjang. Ini bisa menjadi bentuk jajar genjang ketika ini dipotong setengah, dari atas ini dipotong sini, kemudian digabungkan sini. Mungkin gambar di bawah ada ya. Nah, yang seperti ini, gambar yang seperti ini dipotong kemudian digabungkan di samping, ternyata bisa membentuk bangun jajar genjang. Karena bangun jajar genjang sendiri untuk luasnya sudah dipelajari kemarin, sehingga anak kan bisa untuk menghitungnya. Nah, menghitung luas jajar genjang itu bagaimana anak sudah tahu. Tetapi yang trapesium ini anak belum tahu, sehingga nanti dari awal kita pelajari bagaimana anak itu bisa menemukan cara menemukan luas trapesium. Kemudian berikutnya memperkenalkan cara menemukan luas trapesium dengan cara yang ini saya tayangkan, mempresentasikan mengenai mengubah ke bentuk seperti apa. Ini mengubah dari jajar genjang ke luas yang sama, mengubah menjadi jajar genjang dengan luas 2 kali lipat 2 kali lipat. Kemudian ini gambarnya yang sebelah sini, sebenarnya gambar yang seperti di samping ini, sehingga jajar genjang itu bisa diubah ke dalam bentuk yang lain, tentunya yang anak-anak sudah pelajari sebelumnya. Contoh tadi saya sampaikan, ternyata jajar genjang itu bisa dipotong menjadi segitiga, 2 segitiga digabungkan menjadi jajar genjang bisa. Kemudian untuk
trapesium dipotong menjadi bangun jajar pinjang juga bisa, karena untuk jajar pinjang sendiri sekali lagi sudah dipelajari sebelumnya untuk menghitungnya. Hanya yang trapesium ini karena baru, anak-anak sengaja belum dikenalkan rumusnya seperti ini, belum biar anak menemukan sendiri. Ini gambaran sekilas dari kami mengenai RPP. Kemudian produk kami nanti rencananya kami akan anak-anak disuruh membawa kardus bekas, kemudian dibentuk trapesium ini. Kemudian dari trapesium ini bisa dipotong lagi menjadi bentuk yang lain seperti apa, seperti itu. Atau mungkin dari trapesium ini dipotong menjadi segitiga, nanti segitiga digabungkan ternyata menjadi trapesium seperti itu. Dan mungkin trapesium itu bisa dipotong menjadi jajar pinjang, kemudian jajar pinjang bisa dihitung luasnya. Itu produk kami nanti, sehingga rencananya nanti secara berkelompok anak-anak itu membuat jajar pinjang dari kardus bekas. Ini sekilas modul ajar dari kami. Ini yang sekali lagi LK-nya belum kami lampirkan, Bu. Kemarin lupa belum dilampirkan di sini, sehingga di sini belum ada LK-nya. Ini rencana kami nanti memang dari produknya seperti itu. Sekilas seperti itu. Mungkin saya yakin ini banyak sekali kekurangan dari kami, karena modul ajar ini sendiri kami baru tahun ini menggunakan modul ajar, merubah dari RPP ke modul ajar, karena kelas 5 baru tahun pertama menggunakan kurikulum Merdeka. Ini Bu, mohon tanggapannya dari Bu Linda dan semuanya tentang kekurangan dari RPP modul ajar kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mohon dari Bapak Ibu kelompok yang lain menanggapi dulu, nggih. Nggih, monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Gino yang diberikan kepada saya dan Bu Linda. Untuk menanggapi permasalahan ini, itu memang tidak sesuai dengan RMN, ya kan? Karena kita itu bukan seperti nggak efektif lah bagi kita. Itu bukannya kita, memang kurikulum Merdeka memang begitu, hampir semua materi dari KPK, EPB ataupun lain sebagainya luas ataupun penelitian jadi satu. Tapi untuk RMN di sini itu kan kita harus tahu realitas ya. Realitas itu pemahaman hanya 1 atau 2 kali pertemuan anak paham. Tapi kalau dari bentuk seperti ini mungkin anak pun bingung juga. Bukan berarti kita tidak sama. IQ orang itu, anak itu tidak sama. Maka itu kamu bisa, itu luas segitiga umpamanya, tapi di lain sisi dia juga tidak mampu, tidak tahu. Nah, kalau kreativitas itu sudah betul untuk kita membuat trapesium, kita potong-potong, itu sudah paham. Tapi kalau sebelum itu kan kamu bisa belum tahu mencari rumusnya, karena apa? Belum mengukur tinggi ataupun panjang sisi sejajar. Itu hanya sejajar, nanti mungkin panjang kurang lebihnya nanti Ibu Linda bisa menyempurnakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Untuk masukannya bagaimana Pak supaya bisa lebih efektif menurut jenengan? Lebih efektif itu memang betul, untuk itu memang diberatkan karena trapesium itu adalah ada yang namanya trapesium sembarang ataupun trapesium siku-siku. Nanti kalau siku-siku kita bisa ada namanya yang namanya bentuk segitiga dan persegi panjang. Nah, kalau segitiga sembarang itu pasti itu kita juga susah harus mencari tinggi segitiga pun, tinggi dalam dan alas tadi juga. Nah, itu aja nanti bisa diterapkan. Kita sebelum membuat, kita harus membuat trapesium dengan ukuran sekian dan nanti kita potong dan baru kita bisa menemukan rumus trapesium yang dimaksud tadi dengan panjang sejajar segini dan tinggi trapesium juga begini, bisa menemukan rumusnya. Kalau memang rumus segitiga tidak tahu, itu memang menggunakan trapesium sembayang mungkin bisa digunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Jadi lebih baik fokus ke trapesiumnya, mungkin siku-siku dulu gitu ya, baru nanti beralih ke trapesium
trapesium sembarang, itu masukan dari Pak Eko. Baik, untuk kelompok 2, oke, monggo memberikan tanggapan dulu siapa yang mau mewakili. Tanggapan apa saja boleh, oke, monggo. Misalnya sudah bagus Pak setuju gitu juga boleh. Kalau kita kan belum melaksanakan kurikulum merdeka, jadi kita masih menerawang itu masih bingung juga untuk, apalagi ini realitanya kan RMM kan mencari realita yang harus kita cari, di mana kita harus supaya siswa cepat paham dengan apa yang kita sajikan gitu kan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kelompok 2. Karena masih asing dengan kurikulum merdeka, sehingga tadi masih menerawang, masih menerawang. Sebenarnya apapun kurikulumnya, untuk prinsip-prinsip pembelajarannya sama, termasuk ketika kita sudah memilih kurikulum merdeka belajar, tahap apa Pak kemarin? Ada 3 ya, yang merdekanya masih merdeka, kita masih belajar gitu ya. Meskipun masih belajar, sebenarnya di kurikulum 2013 pun untuk prinsip-prinsip pembelajarannya kita sudah harus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum merdeka. Sebenarnya untuk prinsip pembelajaran sama. Dan bangun datar trapesium ini saya yakin di kurikulum 2013 juga ada ya, di kurikulum 2013 ada, di kurikulum merdeka ada. Sehingga nanti bisa kita cari metode yang paling tepat untuk murid di kelas panjenengan. Tapi di sini tentunya karena kita belajar model pembelajaran RMM, jadi nanti kita terapkan dengan model pembelajaran RMM. Mungkin sebelum saya menanggapi dari rekan-rekan, Pak Gino mau menanggapi dulu tadi masukan dari Pak Eko. Terima kasih dari Pak Eko. Memang di sini untuk mencari luas trapesium itu anak tidak langsung dikenalkan rumusnya, tetapi biar anak itu mencari sendiri. Jadi awalnya gitu. Di sini sudah saya tertuliskan di sini memahami luas trapesium dapat ditemukan dengan perhitungan jika panjang dari 3 bagian diketahui. 3 dulu diketahui, dikenalkan, kemudian anak disuruh mencari sendiri. Jadi tidak langsung dikenali rumusnya mencari trapesium ini. Jumlah sisi sejajar kali tinggi kali 2, tidak seperti itu. Tetapi anak dikenalkan dulu. Dengan diketahui 3 bagian yang diketahui panjangnya, anak bisa mencari sendiri luasnya. Dengan mungkin ini caranya yang berbeda-beda. Ada yang tadi disampaikan dipotong menjadi jajar genjang, ada dipotong menjadi segitiga. Setelah mendapatkan itu anak bisa menentukan rumus tersendiri. Karena apa? Saya yakin cara menghitungnya nanti pun juga berbeda-beda. Pengetahuannya kelompok 1 dengan kelompok yang lain berbeda-beda. Sehingga sekali lagi dalam pembelajaran ini anak tidak langsung disampaikan rumusnya seperti ini, tetapi anak biar mencari sendiri rumusnya, cara menghitungnya bagaimana. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang realita, ini pertama memang tadi belum saya sampaikan. Ini pertama disampaikan gambar-gambar yang hubungannya dengan ini, dengan realitanya seperti ini. Biar disampaikan ini ada gambar rumah yang atapnya ternyata bentuknya trapesium. Ini nanti supaya bisa menghitung bagaimana. Jadi untuk seperti ini nanti luasnya nanti bagaimana seperti itu. Ini yang ada dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita ada. Kemudian tadi saya sampaikan untuk mencari luasnya ini sengaja tidak disampaikan rumusnya dulu, tidak, tetapi biar anak mencari rumus sendiri. Itu Pak Eko dan Bu Linda, mungkin tanggapan saya terkait dari Pak Eko tidak langsung disampaikan rumusnya seperti ini. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gino. Sebelum saya menanggapi lagi ya, bisa diperlihatkan setelah ini langkah-langkahnya seperti apa Pak? Di RPP
jenengan di modul ajar panjenengan. Oke, lanjut bawah lagi Pak. Ini tadi sudah jenengan sampaikan. Ini yang pertama, berpikir bagaimana cara menemukan luas. Oke. Yang kedua, menemukan luas trapesium. Oke, lanjut lagi Pak. Bawahnya lagi sampai nanti kegiatan penutup. Tiga, memperkenalkan cara menemukan luas trapesium. Oke. Membuat rumus. Penutupnya ini. Oke, di sini langkah membuat produknya belum dimasukkan ya? Belum. Oke, nanti bisa ditambahkan. Jadi di RPP atau modul ajar Bapak Ibu nanti diberikan sintaks RMM-nya dimasukkan di situ. Bisa di kolom keterangan atau bisa di langkah-langkah jenengan beri dalam kurung, atau mungkin bisa tadi seperti RPP-nya Pak Eko tadi, fase memahami masalah realistik, fase memecahkan masalah dengan cara sendiri gitu ya. Baru nanti langkah-langkahnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian di kurikulum Merdeka di bukunya ini menemukan rumus luas permukaan trapesium itu sudah sesuai dengan model pembelajaran RMM. Ya, jadi di sini tadi sudah langkah-langkahnya memahami masalah realistik. Karena apa Bapak Ibu, diberikan gambar, terus disuruh mencari luas permukaannya berapa satuan persegi, kan begitu toh Pak? Berapa kotak atau berapa persegi satuan, begitu. Itu kan bisa dibayangkan oleh peserta didik. Ingat nggih, realistik itu bukan berarti harus yang benar-benar nyata, tetapi yang bisa dibayangkan oleh peserta didik itu termasuk realistik. Jadi misalkan ada cerita dongeng, ada cerita fabel yang di situ ada permasalahan matematika dan bisa dibayangkan oleh peserta didik, itu juga disebut realistik. Tentunya realistik ini juga kontekstual ya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi di awal memahami masalah realistiknya adalah Pak Gino memberikan lembar kerja kelompok yang di situ ada gambar trapesiumnya, ada kotak-kotaknya. Nanti kan tiap kelompok diminta untuk memotong, mereka bebas ya. Mereka bebas memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Misalkan kelompok 1, mereka berinisiatif membuat bentuk jajar genjang. Mungkin kelompok 2 berinisiatif dibagi 2 sehingga menjadi 2 segitiga, terus dihitung luasnya karena mereka sudah bisa menghitung luas segitiga. Kelompok 3 mungkin berbeda lagi caranya dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di situ sudah tahap memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Ya, karena antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa berbeda-beda. Terus ketika mereka diminta presentasi ke depan, kelompok 1 presentasikan caramu, ya kelompok 2 presentasikan caramu dan seterusnya. Ada masukan dari kelompok lain, terus mereka diskusi. Oh, sebenarnya rumus trapesium itu seperti ini ya, cara menemukan luas permukaannya seperti ini. Terus nanti lama-lama ketemu luas dari rumus luas trapesium. Ketika mungkin peserta didik tidak bisa menemukan rumus yang efektif, yang singkat, nanti Pak Gino bisa memandu sebagai fasilitator, ya bisa memandu anak-anak sampai bisa menemukan rumus luas trapesium. Di situ nanti tahapnya mengembangkan matematika formal. Jadi yang dimaksud mengembangkan matematika formal itu bergerak dari yang konteks dunia nyata terus ke konteks matematika. Ya, seringkali disebut formalisasi matematika. Ya, jadi dari dunia nyata bergerak ke dunia matematika. Yang sudah akrab bagi mereka, yang sudah familiar, bergerak ke dunia matematika yang mungkin tadinya masih asing menjadi familiar, begitu. Terus tadi sudah disampaikan Pak Gino untuk tahap mengembangkan produknya membuat bangun ruang trapesium yang nanti bisa dipotong-potong gitu, yang disatukan lagi menjadi trapesium lagi, dipisah bisa menjadi bangun datar yang berbeda. Terus nanti di akhir itu juga ada presentasi ya Pak. Jadi ada presentasi setelah mengembangkan produk. Tentunya produk itu sebaiknya dipresentasikan. Kalau waktunya tidak cukup ya paling tidak satu kelompok seperti itu. Setelah itu latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya nanti sebaiknya benar-benar yang kontekstual dengan dunia nyata Pak. Misalnya tadi kan ada gambar dengan rumah depannya bentuknya trapesium ya, dinding bagian depan. Nah, bisa nanti soalnya rumah dengan dinding bagian depan trapesium tadi diminta menentukan luas permukaannya. Ya, misalkan mau mengecat dinding
bagian depan kira-kira supaya bisa menghitung cat yang dibutuhkan itu perlu tahu luas permukaannya dulu sehingga diminta menghitung luas permukaannya. Itu contoh yang kontekstual seperti itu. Kemudian misalnya taman, ada taman berbentuk trapesium, berapa luas taman tersebut itu sudah kontekstual ya. Jadi contohnya kalau di kehidupan nyata seperti itu. Itu ya, dari saya seperti itu. Ada tanggapan lagi mungkin Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Tambah jelas apa tambah bingung? Menerapkannya itu. Menerapkannya ya. Karena apa? Murid-murid Ya, makasih ya. desa Ya. itu mungkin untuk pemikirannya itu susah. Apalagi yang muridnya sedikit. Itu untuk diarahkan ke situ tuh kesulitan gitu. Nah, nanti supaya tahu sulit atau tidaknya itu bisa teraplikasikan atau tidak perlu dicoba dulu. Ya Pak, jadi nanti silahkan dicoba. Karena seperti kemarin misalnya yang saya ceritakan, menemukan rumus luas permukaan bola dari kulit jeruk kemarin loh. Itu ternyata mereka paham. Jadi ternyata malah itu bisa melekat lebih lama ya. Jadi oh ternyata luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Ya, 4 kali luas lingkaran. Itu kan karena mereka mempraktikkan atau menemukan sendiri rumusnya. Begitu. Saya yakin nanti bisa, tapi ini sangat dipengaruhi oleh fasilitatornya juga. Ya, ketika guru mampu mampu merangsang peserta didik agar mereka percaya diri ya untuk menemukan sendiri, saya yakin bisa. Tapi terkadang gurunya sudah ragu duluan ya. Kalau gurunya ragu, ya nanti agak sulit untuk masuk ke sana. Mempresentasikan itu, kadang kan murid kebanyakan malu-malu. Lah itu. Mempresentasikan itu. Malu-malu kira-kira karena apa Pak? Karena tidak bisa. Kurang percaya diri, Bu. Nah, biasanya mungkin karena kurang terbiasa. Nah. Ya, kurang terbiasa. Biasanya kalau pelajaran disuruh presentasi enggak, Pak? Ya, saya berarti kan sudah biasa ya sebenarnya. Ya nanti dicoba saja. Makanya tidak merata dulu. Oh, gitu. Kalau yang prestasi dulu sebenarnya hanya itu saja. Oke. Hanya yang benar itu hanya itu saja. Saya yang sekarang zaman itu yang kreatif itu hanya itu saja. Yang selesai ya selesai, yang enggak ya biar. Itu sudah realita itu. Memang butuh proses panjang ya. Ya mungkin karena learning loss juga waktu pandemi kemarin sehingga ada gap, kita kehilangan waktu-waktu yang berharga gitu ya, sehingga mungkin pengetahuan murid panjenengan juga sangat terbatas. Tetapi ya itu PR kita semua ya. Ketika penelitian membuktikan ketika guru punya harapan yang tinggi, percaya pada muridnya, hasil belajar murid juga lebih baik. Ketika guru tidak punya kepercayaan terhadap muridnya, hasil belajarnya juga ternyata lebih rendah. Itu hasil penelitian. Jadi mari kita percayai murid kita dulu. Memang untuk model pembelajaran RMM itu untuk murid reguler, ya spesifikasinya untuk murid reguler. Jadi ada kemungkinan nanti untuk murid yang dia lambat belajar, kemungkinan dia akan kesulitan juga. Tetapi tidak hanya model pembelajaran RMM, termasuk model pembelajaran problem based learning, project based learning dan lain-lain. Ketika ada murid yang lambat belajar, pasti mereka akan membutuhkan bantuan panjenengan. Ya, sehingga memang perlu didampingi untuk murid-murid yang lambat, didorong supaya bisa mengikuti rekan yang lain. Tapi kalau untuk murid yang reguler, insya Allah bisa. Nanti Bapak Ibu coba. Pak Eko dengan RPP-nya tadi sudah yakin? Sudah yakin berarti bisa. Asal gurunya yakin, saya yakin juga bisa. Pak Gino yakin tidak ini nanti bisa diterapkan? Yakin. Oke, monggo Pak Gino closing statement dari panjenengan. Sudah. Mungkin dari saya ini sekali lagi, saya yakin dari modulator saya ini karena ini tahun pertama masih banyak kekurangan dan akan saya coba saya terapkan di kelas saya, dan saya yakin entah bagaimana hasilnya, saya yakin murid saya nanti bisa. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, luar biasa. Oh ya, untuk modul ajar tadi Pak Gino itu ada beberapa masukan. Saya boleh duduk dulu enggak Bapak?
Jadi untuk modul ajar di Kurmer Bapak Ibu tidak harus memasukkan CP-nya. Jadi komponen modul ajar di situ tidak ada capaian pembelajaran. Meskipun tidak dilarang kalau mau menambahkan, tapi sebaiknya fokus langsung ke tujuan pembelajaran. Termasuk ketika jenengan ingin membahas trapesium saja, sebaiknya langsung fokus di tujuan pembelajarannya terkait dengan trapesium saja. Nanti untuk praktik kita, supaya nanti tidak bingung. Tadi kan ada jejer fit yang ada lain-lain semuanya, padahal kita mau fokus di trapesium saja. Jadi fokus satu materi saja. Saya rasa itu saja Pak Hino. Nanti bisa dibuat lebih sederhana untuk modul ajarnya yang fokus pada materi ngoten, kemudian langkah yang belum lengkap tadi juga dilengkapi. Nanti untuk komponen modul ajar akan jenengan sudah punya Pak PPT komponen modul ajar? Belum, nanti saya kirimkan di grup juga nanti untuk Bapak Ibu pelajari, karena di tahun ajaran baru kan jenengan sudah Kurmer semua ya nanti kelas 5 ya. Kok belum yakin gitu ya coba. Kalau kelas 5 jelas iya. Ya, kalau dulu kan wacananya ini kelas 5 dan kelas 2, terus tahun depan kelas 3 dan 6. Tetapi info yang terbaru kemarin katanya untuk tahun ajaran baru ini nanti semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti coba kita lihat perkembangannya ya, nanti fixnya bagaimana. Tetapi nek 25 jelas 100% pasti Kurmer. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya kelompok 2 saya persilahkan. Untuk filenya sudah di-share di grup Bapak Ibu kelompok 2. Ini masih pendekatan strateginya masih cooperative learning. Cooperative learning. RMM-nya belum masuk. Ya, mungkin bisa dipresentasikan dulu, nanti terus jenengan sampaikan kira-kira kalau itu diubah dalam model pembelajaran RMM, rencana kelompok panjenengan bagaimana. Nanti kalau kelompok jenengan masih bingung, mungkin ada masukan dari kelompok 1 dan juga dari kelompok 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 mau membahas tentang jaring-jaring bangun ruang. Kami dari kelompok 2 di sini apa itu namanya masih SD Bendungan 5, mungkin karena kurang komunikasi dari kelompok kami, jadi mungkin yang membuat Bu Yuni kelas semester 5 semester 2 pelajaran jaring-jaring bangun ruang, subpelajaran jaring-jaring kubus. Untuk pertemuan 1 sampai 2 pertemuan, alokasi waktu 90 menit. Untuk kompetensi inti itu 1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Ini mungkin realita. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis,
dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ini kompetensi intinya. Yang kompetensi dasar dan indikator, muatan matematika kompetensi dasar 3.6, menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana atau kubus dan balok. Indikator 3.6.1, memahami aneka bentuk dari jaring-jaring bangun ruang kubus. Kompetensi dasar 4.6 itu membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana atau kubus dan balok. Indikatornya 4.6.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang sederhana kubus. Yang C, tujuan 1, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami aneka bentuk dari jaring-jaring kubus. Yang kedua, melalui berbagai latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring kubus. Materi jaring-jaring kubus. Pendekatan dan metode, pendekatannya saintifik, strateginya cooperative learning, teknik example non-example, metode pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi dan praktek. Kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, dibaca semua. Jadi momen tak sorot lah, bilangnya nyantol. Yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal atau religius dan integritas. Yang ketiga, untuk menjaga semangat nasionalisme, menyanyikan salah satu lagu wajib atau nasional. Yang keempat, mengulas sedikit materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang kelima, guru mengulas tugas belajar di rumah bersama orang tua yang telah dilakukan atau mandiri. Yang keenam, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Alokasi waktu 10 menit. Kegiatan inti, siswa mengamati dan guru menjelaskan tentang jaring-jaring kubus itu literasi. Jadi siswa diharapkan sering membaca, ya, gemar membaca. Jaring-jaring bangun ruang itu ada balok, kerucut, limas, kubus, kemudian prisma, bola, dan tabung. Yang kedua, mengetahui pengertian jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus? Jadi guru juga memberi pengertian apa tuh jaring-jaring kubus itu, ya, bentuknya seperti apa. Nah, itu yang dipertanyakan kepada siswa. Kemudian jaring-jaring kubus adalah beragam variasi kerangka yang dapat membentuk bangun kubus, atau dapat pula diartikan bahwa jaring-jaring kubus adalah sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk suatu kubus. Jadi nanti apa itu diharapkan siswa itu tahu, oh, kotakanku ini sekopirang muka atau dinding gitu.
Kemudian kalau dibuka itu ada berapa kotak gitu kan, kubus gitu. Terus menanya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh guru atau critical thinking and problem solving. Yang kedua, siswa menanyakan penjelasan guru yang belum dipahami. Kemudian yang ketiga, guru menjelaskan pertanyaan siswa. Jadi siswa diharapkan kreatif untuk mau menanyakan apa yang belum dipahami. Kemudian yang C, menalar. Siswa mencoba berdiskusi dengan temannya tentang jaring-jaring kubus. Itu menerapkan gotong royong dan mandiri. Yang kedua, guru menunjuk beberapa siswa untuk maju dan menjelaskan hasil diskusi tentang jaring-jaring kubus dengan bimbingan guru. Yang ketiga, guru memberikan pembenaran dan masukan apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada siswa. Yang keempat, guru menyatakan bahwa siswa telah paham tentang jaring-jaring kubus. Itu yang C. Yang D, mencoba. Yang pertama, guru memberikan soal latihan jaring-jaring kubus dan pangkat kepada siswa atau kreatif and innovation. Jika setiap sisi panjangnya 4 cm, maka berapakah volume dari bangun tersebut? Jadi siswa diberi gambar seperti ini dengan panjangnya 4 cm ya. Kemudian ditanya, maka berapakah volume dari bangun tersebut? Kemudian yang kedua, guru meminta siswa untuk mengerjakan soal latihan tersebut secara individu. Yang ketiga, guru menunjuk beberapa siswa untuk menuliskan hasil pekerjaannya di depan kelas secara bergantian. Nanti menurut kreativitas siswa. Kemudian nanti ada pembenarannya, hasilnya volume ya. Mungkin nanti siswa lebih kreatif atau menemukan rumus-rumus gimana mencari volume kubus tersebut, tapi nanti hasilnya volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan 4 cm kali 4 cm kali 4 cm itu sama dengan 64 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut adalah 64 cm kubik. Kemudian mengkomunikasikan yang E. Yang pertama, siswa mempresentasikan secara lisan kepada teman-temannya tentang jaring-jaring kubus. Itu masuk di communication. Yang kedua, siswa menyampaikan manfaat jaring-jaring kubus yang dilakukan secara lisan di depan teman dan guru. Jadi siswa itu diharapkan dapat menyampaikan manfaat jaring-jaring kubus yang dilakukan secara lisan di depan teman dan guru itu tadi. Manfaatnya apa? Mungkin lebih percaya diri atau lebih berani. Kemudian kegiatan penutup, guru memberikan penguatan materi tentang bangun datar. Guru mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan motivasi dan menambah semangat belajar siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan tugas di rumah kerja sama dengan orang tua atau mandiri. Yang keempat, menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Yang kelima, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa atau religius, maksudnya religius. Kemudian yang D, penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik.
Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan praktek atau unjuk kerja sesuai dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Butir soal. Ini contoh soal yang bisa diterapkan. Gambarlah jaring-jaring bangun ruang berikut disertai di kertas berpetak. Gambarlah jaring-jaring bangun ruang berikut di kertas berpetak. 1. Kubus dengan panjang rusuk 3 petak. Yang kedua, kubus dengan panjang rusuk 4 petak. Kemudian gambarkan jaring-jaring bangun ruang di bukumu, masing-masing 5 jaring-jaring yang berbeda. 1 kubus dengan panjang rusuk 1 cm. Yang 2 kubus dengan panjang rusuk 2 cm. Catatan, soal dapat dikembangkan oleh guru, jadi tergantung guru masing-masing mau diberikan soal yang seperti apa. Gitu. Yang sumber dan media, buku pedoman guru kelas 5 dan buku siswa kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013. 2. BSE KTSP. Yang ketiga, software pengajaran kelas 5 SD MI dari SJI Media. Terima kasih dari kelompok 2, Pak Joko. Pak Joko, terima kasih. Untuk kelompok yang lain saya persilahkan untuk menanggapi dulu, Pak Gino, monggo. Bukan bertanya Pak, tapi menanggapi apa yang tadi disampaikan RPP dari Pak Joko, walaupun tidak ditayangkan, tapi sekilas walaupun tidak detail saya mendengarnya. Yang pertama tadi adalah dari alur pembelajarannya itu dijelaskan dulu. Ini loh jaring-jaring adalah ini. Nah, menurut saya kok tidak dijelaskan dulu, tapi diberikan mungkin kotak atau apa, dibuka, baru anak-anak disuruh namanya apa itu bisa menjawab, sehingga tidak dikenalkan dulu jaring-jaring adalah ini tidak, tetapi anak diberikan kotak, sebuah kotak, kemudian disuruh membuka. Nah, baru artinya anak-anak menjawab ini namanya apa, misalkan digeser-geser bisa atau tidak dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua kalinya, untuk produk tadi kan disuruh menggambar. Nah, saya kok tidak menggambar, tapi menurut saya sebaiknya tidak menggambar, tapi disediakan disuruh membuat kertas karton atau apa, membuat jaring-jaring, tidak menggambar tapi membuatnya dengan berbentuk, walaupun bentuknya yang berbeda-beda. Itu dari saya, hanya sedikit itu, mohon maaf jika kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Pak Gino. Monggo bisa ditanggapi Pak Joko. Tadi Mas aku ya wis tau tak ini tak kon buka. Berarti sudah sesuai ya Pak? Mas aku terus memang ini tadi untuk tadi sudah saya bicarakan dengan Bu Yuni. Sebenarnya ini belum masuk RMM karena apa, produknya itu masih belum, maksudnya pengennya itu bawa kertas karton terus disuruh membuat apa itu, nah, jaring-jaringnya itu tadi, nah, nanti langsung dibentuk seperti kubus itu tadi. Itu Pak Dino. Ya Bu ya. Nanti untuk masukan yang kedua setuju ya Pak? Iya setuju. Setuju. Cuman belum ditulis di sini kan. Iya, terima kasih. Oke, rencananya seperti itu. Mungkin dari kelompok 1. Aja angin-angin. Ya. Sebenarnya orang saja itu tadi kan langsung saja kamu kasih ukuran tadi, bukannya berarti tidak dikasih fasilitas. Ya, anak itu harus bisa kreatif. Kalau nanti kardus dibuka, biar diukur sendiri berapa panjangnya. Nanti kamu anak bisa membedakan anak yang itu kubus ataupun balok. Itu aja.
Dan kalau untuk rumus mungkin kalau bapak ibu gurunya udah paham banget itu udah yakin, tapi kalau anaknya itu kurang yakin saya. Terima kasih. Ya Pak. Karepku mau ya ngono kuwi. Mau wis tak kei petang sentimeter. Ya, gandeng nggawa kotak iki mau. Lali ra digawa. Dadi ukur dhewe dan menemukan ini mau volumenya itu. Ya Pak. Matur suwun Pak Iko. Ya, berarti sudah sesuai juga ya Pak? Iya. Dengan karepnya Pak Joko ya? Iya. Lah niki mau dadakan jujur mawon. Oke, karena banyak kesibukan ya Bapak Ibu guru semuanya di kelas. Jadi untuk memahami masalah realistik, tadi langkah-langkah panjenengan bagaimana Pak? Diberikan kotak, disuruh membuka itu tadi. Iya, disuruh mengukur berapa nanti ketemu volumenya atau isinya berapa. Oke, nah ini yang saya agak mengganjal nih Pak. Kalau kaitannya antara jaring-jaring ke volume itu kan agak jauh gitu. Agak jauh karena untuk mencari volume itu kita perlu teknik yang lain. Kalau kubus biasanya dengan kubus satuan yang lebih kecil itu dimasukkan. Itu untuk mencari volume kubus. Volume balok juga dengan kubus satuan yang kecil-kecil. Itu salah satu contoh untuk mencari volume. Tetapi kalau jaring-jaring ketika dibuka itu nanti lebih terkait dengan luas permukaan bangun ruang. Nah saya tadi agak bingung dengan tujuan pembelajaran panjenengan kan memecahkan salah satunya ya kan ada 4 tujuan tadi, memecahkan masalah yang terkait dengan jaring-jaring bangun ruang. Nah masalah seperti apa ini Pak contohnya nanti, masalah yang terkait dengan jaring-jaring bangun ruang yang seperti apa misalnya? Kalau jalan ya mungkin nanti larinya ke pengecatan tadi jaring-jaring, terus kemudian dicari luasnya tadi, kemudian kita membutuhkan berapa cat gitu mungkin. Jadi bukan volume tapi nanti beralih mungkin ke luas permukaan. Luas permukaan. Oke. Jadi kalau materi jaring-jaring bangun ruang memang jika digabungkan dengan materi luas permukaan itu sangat nyambung. Karena ketika dibuka kan lebih mudah menghitung luas permukaannya. Ya coba nanti digabungkan di situ, terutama di tahap memecahkan masalah dengan cara sendiri dan mengembangkan matematika formal. Kalau nanti materi Bapak Ibu tidak ada hitung-menghitungnya, nanti yang 2 langkah itu kemungkinan tidak bisa masuk. Kalau tidak ada hitung-menghitungnya loh ya, kalau hanya mempelajari bentuk-bentuk jaring-jaring bangun ruang, tidak ada menghitungnya, nanti kan tidak bisa memecahkan masalah dengan cara sendiri dan mengembangkan matematika formal. Kalau memecahkan masalah mungkin bisa, tetapi mengembangkan matematika formalnya ini yang tidak masuk. Tetapi jika tadi jenengan kombinasikan dengan luas permukaan, itu nanti bisa untuk tahap 2 dan tahap 3-nya jelas bisa masuk. Jadi nanti silahkan diberikan permasalahan realistik, bisa saja nanti langsung disuruh menghitung luas permukaan kotak itu. Jadi jenengan berikan kotak, peserta didik disuruh menghitung luas permukaan kotaknya dengan cara membuka dulu kotak tersebut, kemudian diminta mengukur. Jadi nanti kan materi tentang jaring-jaringnya dapat, luas permukaannya juga dapat di tahap 1 sampai 3. Nanti untuk mengembangkan produk, jenengan tadi sudah menyampaikan akan membuat jaring-jaring bangun ruang gitu. Nah di RMM ini Bapak Ibu jangan lupa sebelum membuat nanti diminta mendesain dulu. Jadi diberi lembar kerja, diminta mendesain jaring-jaring yang akan dibuat seperti apa. Di buku saya sudah ada ya contoh LK yang untuk mendesain produk. Jadi nanti tidak sulit ke LK-nya Bapak Ibu, peserta didik hanya menggambarkan produk yang mau dibuat seperti apa, bahannya apa, langkah-langkah pembuatannya bagaimana. Kalau itu kan nanti langkahnya sederhana ya, jadi mereka akan menggambar jaring-jaring sesuai ukuran di kertas karton. Kemudian langkah berikutnya adalah menggunting sesuai dengan jaring-jaring yang sudah dibuat. Paling kan langkahnya hanya kurang lebih seperti itu. Berarti cara mudahnya disuruh merancang gitu. Iya, disuruh merancang dulu, itu bisa di hari pertama, nanti hari planning dulu gitu. Iya, nanti hari kedua sudah siap dengan bahan-bahannya, dengan gunting, penggaris,
hasil dan sebagainya. Karena nanti ketika mereka merancang itu kan mereka terus menentukan alat bahan juga. Alat bahan yang digunakan kertas karton, pensil, penggaris, penghapus dan sebagainya. Jadi murid kowe iki takon gawe ngene iki. Lah kowe iki apa wae sing arep mbok gawa? Betul, nggih. Nanti diberi lembar kerja juga, nanti dikerjakan dalam kelompok. Nah, insya Allah cepat. Berarti supaya siswa berinisiatif atau bisa kreatif menentukan apa yang harus dibawa atau di. Seperti kemarin uji coba di Kedung UPED 4 itu kan materinya bangun ruang gabungan. Nah, di hari pertama mereka merancang dulu, besok saya mau membuat gabungan kerucut dengan setengah bola menjadi miniatur es krim. Nah, supaya tidak susah, kalau bahannya mungkin kertas, perlu setengah bola dan sebagainya kan mereka susah ya, sehingga mereka sendiri punya ide, oh saya mau menggunakan bahan plastisin. Di situ mereka tulis bahan plastisin gitu. Jadi nanti bebas lah peserta didiknya mau menggunakan alat dan bahan apa, asalkan mereka nanti mampu untuk mewujudkannya dalam bentuk sebuah produk gitu. Berarti intinya RMM ini tidak bisa satu kali pertemuan. Iya betul, minimal memang 2 kali pertemuan. Minimal 2 kali pertemuan dalam satu siklus. Gitu. Karena ada 5 langkah tadi ya. Kalau merancang terus langsung membuat produk dalam 1 hari, kan tentunya nanti alat bahannya mungkin belum siap di situ. Ya, dan 5 langkah itu kalau 1 hari saya rasa nggak cukup. Kalau hanya satu pertemuannya 2 JP kan tidak mungkin cukup sampai selesai membuat produk, sampai presentasi juga, sampai latihan soal juga. Gimana nanti di RPP Panjenengan ditambahi fasenya ya, atau langkah-langkahnya yang dari RMM 5 langkah itu nanti yang memahami masalah realistik langkahnya seperti apa, terus memecahkan masalah dengan cara sendiri langkahnya seperti apa, LK-nya juga nanti dilampirkan ya Pak. Iya. Sama kurang kita tadi apa yang permasalahan realistis tadi. Kalau jenengan meminta misalnya peserta didik untuk menghitung luas permukaan balok misalnya, jenengan berikan, disuruh buka, disuruh menghitung, itu sebenarnya sudah realistik. Karena bendanya kan ada langsung di depan mereka juga paham maksudnya, bisa membayangkan oh yang dimaksud luas permukaan itu seperti apa. Kan luas permukaan sebelumnya sudah pernah diajarkan atau baru mau diajarkan ini nanti? Sudah diajarkan. Nah, sudah, berarti itu sudah bisa dibayangkan, sudah realistik bagi peserta didik. Oke, bagaimana? Ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Wis. Pak Eko ini banyak ide. Di sini ya, ini kan untuk semasa saja. Ini bukan kita itu mencari kebenaran atau tidak. Itu kalau umpama ini ya, itu umpama Ibu Linda itu punya RPP, umpama kan yang pasti itu untuk kebenaran itu belum tahu. Tapi kita yang menerapkan itu bagaimana, atau itu nanti sudah pas atau belum, kan Bu Linda bisa untuk atau menilai ataupun mengevaluasi kita, itu aja. Nanti umpama Bu Linda buat RPP macam ini, coba terapkan bagaimana kita terapkan ke siswa. Nanti kalau untuk kebenarannya bagaimana, nanti kan Ibu Linda bisa untuk kesempurnaan bisa untuk menambahi saja. Gitu mana? Bukan kita yang itu bukan. Nah, kita hanya menerapkan saja. Ya, terima kasih Pak Eko, nanti saya tanggapi ya. Nanti jenengan kalau menerapkan RPP saya tambah perlu waktu lagi Pak. Saya sudah membuat RPP. Ya, contohnya di buku saya itu satu siklus 9 kali pertemuan Pak. Jenengan mau menerapkan monggo nggak apa-apa. Berarti harus ini dilakukan semua enggak? Yang pokok, yang paling. Jadi begini Pak, memang ini kan yang namanya model pembelajaran model pembelajaran. Kalau untuk uji coba kemarin, saya memang membuatkan perangkat pembelajaran lengkap. Medianya juga saya siapkan lengkap.
Ya, jadi guru tinggal mancal istilahnya gitu. LK semuanya sudah saya buatkan. Kemarin ada 2 siklus. Siklus pertama 9 kali pertemuan. Siklus kedua itu 6 kali pertemuan. Berarti totalnya 15 kali pertemuan, Pak. Itu yang sudah menerapkan kalau di Kedawung SDN Celep 3. Karena itu kan video saya kemarin SD Celep 3 karena uji cobanya dulu salah satunya di sana. Di Gemolong, di Jenar, terus di Kedung Upit itu 4 kali uji coba di situ. Semuanya pakai RPP dan medianya saya siapkan, begitu. Tetapi karena saya berharap model saya ini bisa diterapkan oleh semua guru, maka saya minta membuat RPP yang sesuai dengan model ini. Karena memang ketika kita ingin menerapkan model pembelajaran yang baru, kita kan pasti mempelajari dulu modelnya seperti apa. Kemudian kita bisa nggak membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan model itu. Kalau kita kesulitan membuat, berarti ada sesuatu ya yang perlu kita atasi, kan begitu toh Pak. Jadi ini memang sengaja untuk RPP-nya saya minta Bapak Ibu yang menyusun, gitu, agar nanti saya ingin melihat keterlaksanaan dari model ini di lapangan seperti apa keterlaksanaannya. Apakah Bapak Ibu guru mampu menyusun RPP yang sesuai dengan model ini? Itu yang belum dilakukan. Kalau menggunakan RPP saya kan sudah dilakukan yang kemarin-kemarin. Ini saya ingin melihat keterlaksanaannya. Apakah Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan model ini? Dan untuk benar salahnya sebenarnya tidak ada benar salah, Pak. Jadi tinggal sesuai atau tidak. Asalkan 5 langkah itu sudah ada di RPP Panjenengan, berarti sudah sesuai. Kan sebenarnya begitu saja. Dan untuk kita kan nanti implementasi supaya implementasinya bisa lancar dan sesuai kan RPP-nya dulu tentunya kita benahi. Kalau RPP sudah kita benahi dan kita nanti implementasinya sesuai RPP ya insya Allah berarti keterlaksanaannya juga sudah sesuai. Sebenarnya tadi sudah dapat masukan semua dan insya Allah bisa dimasukkan di RPP Panjenengan. Tadi insya Allah sudah bagus kok Pak. Tadi kan tinggal nambahi sedikit saja toh dan menyesuaikan sintaksnya dimasukkan di RPP itu gitu. Gimana Pak coba? Ada lagi? Ya sudah, ya bisa ditutup kalau sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas tanggapan dan saran kritiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa juga. Ya, insya Allah sudah sesuai Bapak Ibu. Asalkan tadi masukan-masukan tadi itu jenengan masukkan di RPP, insya Allah sudah sesuai dengan model pembelajaran RMM. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Nggih, Pak Gino, monggo. Terima kasih. Terkait RPP modul ajar, karena untuk RMM ini minimal 2 kali pertemuan. Bolehkah misalnya karena 2 kali? Karena tadi saya sampaikan dari awal saya kesulitan untuk memotong ataupun ini pertemuan pertama dan keduanya. Mungkin pertemuan pertama kita sampaikan untuk menghitung dan sebagainya. Kemudian pertemuan keduanya sampai pertemuan pertama tadi sampai merancang produk gitu. Karena kan harus ada LK-nya merancang produk, kita siapkan dulu, ada LK merancang produk. Nah, hari keduanya hanya membuat produk itu aja boleh atau tidak? Boleh Pak. Oh, gitu. Terima kasih. Tidak masalah dipotong di bagian mana. Ya, jadi misalkan hari pertama hanya dapat 2 langkah, itu juga boleh. Atau hari pertama 3 langkah, pertemuan kedua bisa langkah 4 dan 5 juga boleh. Atau bahkan kalau saya kemarin kan langkah 1 dan 3 itu saya lakukan berulang-ulang karena materi luas permukaan dan volume itu kan banyak sekali ya. Tiap bangun ruang bola yang menghitung luas permukaan dan volume, tabung juga luas permukaan dan volume, sehingga tadi sampai 9 kali pertemuan. Karena langkah 1 dan 3 itu berulang-ulang. Baru di pertemuan ke-8 merancang produk dan pertemuan ke-7 mohon maaf merancang produk, pertemuan ke-8 membuat produknya, pertemuan ke-9 saya khusus latihan soal. Kalau saya kemarin seperti itu sehingga sampai 9 kali. Tapi minimal yaitu tadi 2 kali pertemuan. Boleh lebih, tetapi kalau kurang
Ya, komponen-komponennya nanti tidak akan masuk seperti itu. Oke, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi, mohon untuk jadwal diisi dulu ya Bapak Ibu. Jadwal yang linknya tadi saya share di grup itu bisa langsung jenengan isi. Nanti untuk implementasinya kira-kira hari apa, jam berapa, gitu. Kemudian observer minimal nanti satu guru melakukan 1 kali observasi. Mengobservasi rekan satu kelompoknya. Cukup 1 kali saja untuk observasinya. Di sini sudah saya buatkan Excel ya, kolom Excel, tinggal jenengan isi nama panjenengan sesuai SD-nya. Nanti nama lengkap dan gelar ya Bapak Ibu. Dan untuk NIP-nya jika sudah ada dimasukkan di NIP. Kemudian hari, tanggal, waktu, dan observernya nanti siapa. Misal nomor 1 dari SD Bendungan 1 Bu Lilis ya. Bu Lilis, kemudian pertemuan pertamanya hari apa, waktunya, jam berapa, observernya Pak Eko atau Bu Retno gitu. Untuk pertemuan kedua nanti juga observernya Pak Eko atau Bu Retno. Misal di pertemuan 1 observernya Pak Eko, berarti pertemuan 2 observernya Bu Retno. Sudah dibuka atau belum ini linknya? Sudah ya, langsung diisi di situ ya Bapak Ibu. Saya bisa langsung melihat nanti. Kira-kira kalau minggu depan apakah bisa melaksanakan pertemuan 1 dan 2? Silahkan dipikir untuk waktunya. Bapak Ibu bisa ngedit enggak di situ? Jadi sudah saya atur sebagai editor. Nanti gini aja ya Bapak Ibu, supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama, nanti boleh panjenengan isi di rumah. Nanti nggih? Nanti silahkan boleh diisi di rumah. Tentunya perlu diskusi nanti rekan satu kelompoknya bisa mengobservasi tidak di hari dan jam tersebut. Nanti saya harapkan minggu depan bisa selesai untuk implementasinya 2 kali pertemuan. Dan minggu depannya lagi kita bisa bertemu untuk tahap refleksi atau evaluasi. Berarti salinan minggu depan, tentang waktunya tentunya kan Senin sampai Sabtu ya? Iya. Itu berarti 2 kali pertemuan langsung berturut-turut itu. Misalnya saya Iya. Rabu Kemis misalnya. Oh, enggak harus Pak. Jadi misalkan jenengan pertemuan pertama Senin, pertemuan kedua Kamis juga boleh. Ya monggo. Waktunya bisa diatur, yang penting minggu depan itu kan ada 6 hari ya. Dalam 6 hari itu jenengan menyediakan waktu 2 kali pertemuan untuk pembelajaran matematika. Berarti nanti kalau ada yang semua guru berarti semua guru harus. Iya, semua guru mempraktikkan. RPP-nya tapi satu kelompok kan sama toh. Iya. RPP-nya tadi diperbaiki dulu, terus nanti dibagikan di kelompoknya masing-masing. Nanti pelaksanaannya sesuai RPP itu. Hanya 1 atau 2? 1 cukup. Atau kalau mau 2-duanya ya lebih bagus lagi. Tapi nanti takutnya mengganggu jam pembelajaran kelas panjenengan. Dan 2 kali itu harus orang yang berbeda atau orang yang sama. Dalam artian pertemuan 1 dan 2 misalnya saya kan bertiga dan terus ini. Yeah. Mungkin pertemuan 1 saya yang observasinya mungkin Bu ini yang keduanya terus itu, atau mungkin orang yang harus orang yang sama. 1 dan 2.
Ya harus berbeda berarti ya Pak. Berbeda. Iya. Kan nanti yang toh menjadi observer cukup 1 kali. Jadi misalkan Bu Lestari sudah mengobservasi jenengan, Bu Lestari kan tidak perlu mengobservasi Bu Ros. Nggih. Nggih. Jadi bisa bergiliran. Tidak harus berarti dua kali itu tidak harus ada observernya semua ya. Nggih, cukup 1 kali. Takutnya nanti mengganggu jam di kelas panjenengan. Jadi misalkan nanti Pak Gino ngobservasi Bu Lestari ngobservasi Bu Rusmini ngobservasi jenengan, cukup 1 kali. Iya. Dua kalinya mungkin tidak perlu ada observer. Iya, enggak apa-apa. Nanti insya Allah saya juga keliling ya. Jadi maksudnya misalkan hari Senin saya lihat di jadwal, oh yang implementasi misalnya kelasnya Pak Joko, wah saya mau ke SD-nya Pak Joko. Hari Selasa nanti saya lihat di jadwal siapa yang implementasi, nanti saya datangi SD-nya. Tapi kalau bareng 2 guru misalnya, yang paling salah satu saja yang saya datangi. Jadi insya Allah selama minggu depan itu saya tidak ada agenda dadaan, tidak ada agenda lain. Insya Allah tiap hari saya nanti ke SD panjenengan. Hanya observasi saja. Boten tak apa-apanya boten. Nggih. Pak Jokowi itu kan Ora apa-apa diparani masih nang. Lah Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Eko seneng tak marani nggih. Lah yo, omahe atur dhewe lho ruwane lho. Bentuk ngatem iki lho, pol dhewe lho. Ada nek. Lah, karo. Nah, penasaran kan? Nah. Kalau tidak seperti ini nanti jenengan tidak tahu ya. Nggih, Pak. Terkait problem observasinya, mungkin apakah sudah ada mungkin dari Bu Linda? Iya, ada. Oh ada nanti, berarti kita yang menyiapkan, saya berpikir nanti sih dialog, saya juga bingung. Kalau sudah ada mungkin kebetulan, saja. Oke, terima kasih Pak Gino, luar biasa, sangat kritis. Terima kasih Pak Gino, saya jadi diingatkan untuk rubrik observasinya, nanti saya kirim di grup. Ada lagi Pak Eko? Itu kalau nanti habis observasi nanti itu harus dilaksanakan dalam bentuk real atau hanya tanya jawab saja. Maksudnya itu kan ya kan kita harus menyiapkan siswa lah, ibaratkan gitu. Real tuh Pak. Oh ya. Kalau saya observasi etok-etokan nggak benten gitu. Lah ya ngerti kayak lagu niki rada cepet lah. Jadi ya terkadang kita perlu ya saling mengobservasi supaya kita dapat inspirasi begitu. Saya dulu juga guru saya praktik juga diobservasi, bahkan 3 yang observasi. Sudah saya ceritakan ya kemarin. Saya terus guru yang sedang pelajaran di kelasnya sedang agama dan guru kelas yang sedang olahraga muridnya. Itu ada 3 yang observasi. Sebenarnya sudah ada Bu video dari tadi kemarin itu udah pelajaran olahraga, nanti udah saya videokan itu juga. Ya aku, guru olahraga ya aku kok. Iya. Saat itu apa Andika baru ada tugas. Makanya itu kan sisa guru SD dari kabeh kudu iso. Ya ini beda materi ya Pak. Beda materi. Saya kemarin juga waktu guru penggerak diobservasi juga oleh guru kelas 6 saya. Jadi saya ngajar di kelas 6, guru kelas 6-nya observasi saya, tambah Pak Korwil yang observasi saya. Gitu. Jadi ya sudah biasa seperti itu. Saya juga tidak takut ya, seneng malahan kalau ada masukan-masukan gitu. Tapi saya dulu tanya Pak Korwil, Pak, mohon diberikan masukan. Gak enak ombak, sampai cuma gitu dok. Padahal saya berharap justru ada masukan untuk penyempurnaan ke depan gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk jadwal diisi hari ini, paling lambat pukul berapa Bapak Ibu? Kesepakatan kita paling lambat diisi pukul berapa? Pukul 22.00.
Dan Pak Dino selalu siap ya. Pokoknya apapun pekerjaannya, apapun masalahnya selalu tersenyum kalau Pak Dino. Siap terus senyum. Ya siap ya Pak Joko? Ya, mengisi jadwal. Pokoknya hari ini ngisi jadwal saja. Ya pokoknya bertiga nanti saling mengobservasi tadi sekali. Jangan sampai bentrok. Dan nanti pastikan observernya pada hari tersebut bisa. Hanya satu kali diobservasi ya, dari 2 pertemuan hanya 1 kali diobservasi. Monokerso 1. Mau diskusi di sini atau mau diisi nanti di rumah? Nanti di rumah kan tidak bisa diskusi. Oh, ngoten. Ya berarti di sini. Sebentar dulu. Ya, oke. 10 menit ya Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu boleh nyambi snacknya. Ya, monggo snacknya didaharin. Ini tidak harus sesuai jadwal Bu ya, karena ini sesuai jadwal kan jadwal pelajaran sekolah maksudnya. Anak kan bisa dikondisikan. Tidak harus sesuai jadwal, tapi bisa disesuaikan pas pelajaran sudah bisa. Dipaskan jadwal boleh, tidak sesuai. Hari itu saya bulan ini dengan sangat besar. Karena itu yang kedua tidak perlu observasi dari kita. Jadi hari-hari itu tidak sampai hari Sabtu. Karena hari Sabtu tidak perlu untuk yang kedua, hari kedua itu mungkin satu kelompok itu bersama itu nggak apa-apa. Hari kedua kan tidak perlu ada bersama. Misalnya kita disepakati ada satu saya juga ada satu yang keduanya tapi nggak apa-apa. Yang penting hari pertama